Jerman dan Prancis akan memulai laga perdana mereka di Allianz Arena pada hari Rabu, di mana kedua tim ini banyak mendapat sorotan karena inilah duel terpanas yang mengawali laga di grup F, grup yang konon dikatakan banyak pengamat sebagai grup neraka, grup paling keras ya dan paling panas yang ada di Euro 2021. Dan sebelum Jerman bermain dini hari ya, bagaimana sebelumnya itu ada pertandingan dimainkan oleh juara bertahan Portugal melawan Hongaria, tetapi tetap pembicaraan akan difokuskan bagi pertarungan Jerman dan Prancis. Dengan saya Ropan, dan kita akan berbicara tentang duel paling sengit yang akan berlangsung ya, pada hari Rabu dini hari, di mana Jerman sebagai tuan rumah bermain di Allianz Arena akan menjamu Prancis, juara dunia 2018. Ya, kalau bisa melihat siapa yang akan memenangkan pertandingan, dari rekor pertemuan statistik mengatakan bahwa Le Bleu Prancis yang ditangani Didier Deschamps adalah tim yang paling layak untuk memenangkan pertandingan, karena kalau melihat dari statistik mereka 13 pertemuan terakhir Prancis menang 7 kali, Jerman hanya 4 kali dan sisanya 2 kali bermain imbang. Bahkan kalau saya tarik ke sini dengan 5 partai mereka terakhir, Prancis menang 3 kali dan hanya 2 kali imbang bagi Jerman. Artinya Jerman tidak pernah menang melawan Prancis dalam 5 laga terakhir sampai pada 16 Oktober 2018 ketika kedua tim ini bertarung di Liga Negara Eropa atau Nations League, di mana Prancis menang dengan 2-1 saat itu melawan Jerman, dan pada bulan September sebelumnya kedua tim bermain imbang 0-0. Jadi itu laga pertemuan terakhir kedua tim. Jerman terakhir mengalahkan Prancis itu di fase knockout atau sistem gugur ketika berlangsung Piala Dunia 2014 di Brasil, di mana saat itu Jerman akhirnya tampil sebagai juara dunia untuk meraih trofi Julie Riesman ini dengan keempat kali dalam sejarah mereka. Ya, itu statistik ya yang mengatakan, itu angka-angka yang menunjukkan bahwa Prancis lebih baik dari Jerman. Tapi kita bicara pada saat ini di mana Jerman saat ini sedang bangkit, sedang membangun, terutama bagi Joachim Löw, membangun tim ini untuk lebih baik, karena Löw akan berpisah dengan Jerman, dengan tim nasional Jerman setelah 14-15 tahun dia berada di Jerman, yang menangani Jerman sejak dia menjadi asisten bagi Klinsmann di 2006 dan sampai saat ini bahkan sudah memasuki 16 tahun. Jadi ini suatu rekor yang panjang bagi seorang pelatih di tim nasional Jerman bisa menangani, dan dia nantinya akan digantikan oleh Hansi Flick. Oleh sebab itu pertemuan ini pertemuan yang terakhir ketika dia menangani Jerman untuk berhadapan dengan Prancis ya. Bagaimana dia akan head to head langsung dengan Didier Deschamps, dan Jerman dituntut harus menang. Kenapa? Karena mereka bermain di kandang. Artinya bagi Jerman menang akan membuat langkah mereka lebih enak. Walaupun dalam pertandingan berikut mereka akan menghadapi tim yang kuat, juara bertahan Euro Portugal. Jadi memang tidak ada pilihan bagi Jerman ya, walaupun hasil imbang sebenarnya sudah cukup bagi Jerman kalau melihat dari statistik selama ini yang saya katakan tadi, di mana mereka sulit mengalahkan Prancis. Tapi inilah waktu yang tepat bagi Jerman setelah menunjukkan hasil yang baik dalam uji coba terakhir mengalahkan Latvia dengan 7-1 ya, walaupun itu juga bukan sebuah ukuran, karena Prancis dalam 5 pertandingan terakhir Prancis tidak pernah kalah ya menghadapi Euro ini dalam pemanasan mereka. Bagaimana terakhir mereka mengalahkan Bulgaria 3-0 sebelum mengalahkan Wales juga ya dengan skor yang telak ya, bahkan dengan 4. Jadi saya pikir mereka ini tim yang sangat kuat, sangat layak, dan banyak yang mengatakan bahwa Prancis merupakan tim yang bisa menjadi juara
Eropa. Artinya mereka bisa mengawinkan 2 gelar sekaligus, juara dunia dan juara Eropa. Sama seperti ketika Deschamps menjadi kapten kesebelasan saat itu, ketika bermain dengan Prancis di 98 Piala Dunia mereka juara, dan pada tahun 2000 di Euro di Belanda dan Belgia mereka juga menjadi juara, sehingga mengawinkan 2 gelar ini, juara dunia dan juara Eropa. Saat ini pun hal itu terbuka. Prancis bisa melakukan itu. Syaratnya bagi Prancis, mereka harus mengalahkan atau menaklukkan Jerman di Allianz Arena. Kekuatan Prancis memang merata hampir di semua lini. Agak menakutkan memang. Jadi saya agak ketar-ketir juga ya, agak was-was melihat bagaimana Prancis ini yang luar biasa ya. Apalagi kembalinya seorang Karim Benzema di sana. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Jerman untuk menghadapi Prancis yang memiliki 3 striker berbahaya? Selain Benzema, mereka tentunya memiliki Kylian Mbappe dan juga memiliki seorang Antoine Griezmann. Berarti bagi Low, dia harus mencermati lini belakangnya. Kalau melihat melawan Latvia, mereka bermain dengan formasi skema 3-4-3. Di belakang ada Ginter, ada Hummels, dan juga ada Rudiger. Apakah 3 pemain ini akan tetap dipertahankan? Itu yang nantinya kita akan tunggu. 4 pemain gelandang mereka, di mana Low itu mendorong Robin Gosens, pemain Atalanta ini bermain lebih ke kiri sebagai orang yang dari flank ya. Joshua Kimmich kembali dimainkan sebagai di posisi kanan, bek kanan. Jadi dia tidak bermain sebagai ke tengah, sebagai pivot di tengah, tetapi dia agak keluar ke posisi sebenarnya dia memang sebagai bek kanan ya ketika di Munchen. 2 di tengah adalah Toni Kroos dan Ilkay Gundogan. Kemudian 3 di depan adalah Müller. Ya, kita tahu bersama ya bagaimana Müller bermain di sana. Ya, kemudian ada Gnabry, ada Kai Havertz. Jadi apakah starting 11 ini tetap akan dipertahankan setelah melihat kemenangan dari Latvia? Saya sendiri belum begitu tahu persis apa yang diinginkan oleh seorang Joachim Low, karena mereka setidaknya masih punya Goretzka di sini yang bisa dimainkan. Ya, kemudian tentunya jika Goretzka dimainkan untuk memperkuat lini tengah agak lebih bertahan sedikit, ya bersama dengan Gundogan, berarti Toni Kroos harus diparkir untuk menjadi pemain cadangan. Nah, di depan apakah Timo Werner akan lebih dulu dimainkan? Berarti ini akan membuat Kai Havertz mungkin akan menjadi cadangan. Atau bagaimana kalau Werner dipaksakan main ya bersama dengan Havertz, berarti Gnabry itu tidak dimainkan ya. Jadi ada 3 dengan Müller. Müller pasti akan dimainkan. Artinya ini pemain senior, ada 3 pemain senior yang coba dimainkan di sini. Müller, Kroos dan Hummels, 4 bahkan dengan penjaga gawang Manuel Neuer. Jadi itu yang saya akan lihat taktik apa yang akan dimainkan, atau kembali dengan posisi 4-2-3-1 yang dimainkan oleh Low, karena ini berbahaya. Karena bermain dengan 3 saya agak khawatir karena mereka punya kekuatan dengan wing sangat kuat, apalagi 2 back sayap dari Prancis itu semua bermain di Bundesliga Jerman bersama dengan juara Bundesliga Bayern Munchen, Benjamin Pavard di kanan dan Lucas Hernandez di kiri, dan mereka sangat tahu bagaimana untuk masuk untuk bermain dengan karakter gaya pemain-pemain Jerman. Jadi kalau bermain dengan 3 back, pasti Lucas Hernandez dan Benjamin Pavard akan lebih banyak maju ke depan ya, karena Prancis akan bermain dengan 4-3-3. Itu yang menjadi pola baku bagi seorang Didier Deschamps. Dia tidak akan mengubah ini, karena mereka selain punya Benzema, punya Mbappe, punya Antoine Griezmann, di tengah juga mereka berbahaya. N'Golo Kante, ya, Corentin Tolisso di sana. Corentin Tolisso ini adalah pemain yang juga berbahaya. Dia bermain di Bayern Munchen dan dia tahu persis menghadapi teman-teman dia di Munchen untuk laga melawan Jerman. Jadi pasti dia akan dimainkan di sini untuk bisa lebih ke dalam. Dibantu tentunya dengan 1 pemain lain, yaitu Paul Pogba. Jadi ada 3 di sana, Kante, Pogba dan Tolisso yang akan bermain di sini. Nah, 2 bek tengah Prancis ini sudah pasti, ya, Kimpembe dan juga Varane yang akan dimainkan di sana, dengan Hugo Lloris akan bermain di bawah Mistar. Jadi itu 11 pemain terbaik yang dimiliki Deschamps yang bisa ditampilkan melawan Jerman, dan saya yakin inilah kekuatan Prancis, dan Jerman harus berhati-hati jika bermain dengan 3 bek. Kalau dengan 4 bek, Jerman punya 2 bek tengah, mungkin saja dimainkan adalah Rudiger dan Hummels.
dikembalikanlah seorang Kimmich bermain di bek kanan kalau memang dibutuhkan dengan Gosens bermain di kiri. Kalau Kimmich dibutuhkan sebagai gelandang bertahan, misalnya di sini dimainkan oleh Low untuk lebih menjaga kedalaman permainan sebagai double pivot bersama dengan Gundogan, ya, berarti di kanan sini harus ada Klosterman, pemain dari RB Leipzig yang bisa dimainkan di posisi bek kanan. Itu opsi alternatif lain yang bisa dimainkan oleh seorang Joachim Low jika Kimmich didorong sebagai gelandang bertahan. Tapi kalau Kimmich kembali di posisi kanan, berarti dua di tengah itu akan dihuni oleh Gundogan dan Toni Kroos yang akan bisa bermain di sini. Nah, tiga di depan gelandang serang ini saya pikir itu bisa dimainkan oleh Müller satu, Havertz, kemudian juga ada satu bisa ada di sana adalah Gnabry. Kita akan lihat siapa yang akan ada di sini ya. Gnabry bisa dimainkan atau Sané bisa dimainkan. Kalau Gnabry lebih dulu, Havertz dan Müller ini jauh lebih bagus dengan Timo Werner. Kalau Timo Werner dimainkan, mereka punya seorang striker bermain di depan. Kalau bermain dengan false nine, saya pikir tidak ada striker, berarti Kai Havertz, Gnabry yang akan tampil di sana bersama dengan Müller. Itu yang bisa menjadi opsi bagi Joachim Low, dan dia akan memperkuat dengan 4 gelandang yang saya sudah sebutkan tadi dan bermain dengan 3 back. Tetapi memang kalau dengan 3 back saya tetap masih agak ragu ya, karena melihat kekuatan, ketajaman, agresivitas dari Prancis yang luar biasa. Jadi bagi Jerman, mereka tidak boleh kalah. Kalau mereka ingin lolos paling tidak sebagai tim ketiga atau tim terbaik ketiga yang lolos dari grup F ini, mereka paling harus bermain imbang atau memenangkan pertandingan. Kalah melawan Prancis ini akan menggoyahkan mereka karena pertandingan kedua mereka menghadapi Portugal. Ini juga berbahaya karena Portugal saya yakin pasti menang lawan Hongaria. Ya, 100% mereka bisa memenangkan pertandingan, dan Portugal ketika menang melawan Hongaria mereka cukup menahan imbang Jerman. Dengan menahan imbang mereka aman bersama dengan Prancis. Nah, Jerman yang tersiksa pertandingan terakhir melawan Hongaria, Jerman juga harus menang. Kalau sampai Jerman kalah melawan Prancis, ini akan membuat tekanan yang luar biasa. Kalau imbang, ini agak enak, masih enak buat mereka. Karena mereka berharap bisa bermain, kalaupun bermain imbang dengan Portugal, mereka menang melawan Hongaria ketika datang ke Allianz. Tapi yang paling enak buat Jerman adalah mengalahkan Prancis. Apakah mereka mampu mengalahkan Prancis? Inilah yang kita akan tunggu dalam pertarungan mereka di Allianz Arena. Bagi saya ini pertandingan yang 50-50, lebih banyak ke hasil imbang. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan duel sengit antara Jerman dan Prancis di Euro Group F. Anda jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai jumpa. Ciao.